Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arumdani Susanto Putri, NIM B200170298 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu bab yang ada di dalam mata kuliah pengauditan manajemen, yaitu audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, itu adalah pengertian dari audit manajemen sumber daya manusia. Apa sih audit manajemen sumber daya manusia itu? Nah, yang dimaksud dengan audit manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu pemeriksaan kualitas kegiatan dari sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Nah, tujuan dari adanya audit sumber daya manusia ini itu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Audit sumber daya manusia ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan menjamin bahwa potensi sumber daya manusia itu dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, itu ada manfaat adanya audit manajemen sumber daya manusia. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh ketika melakukan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, itu untuk mengidentifikasi seluruh kontribusi-kontribusi yang diberikan dari Departemen Sumber Daya Manusia kepada perusahaan. Yang kedua, itu untuk meningkatkan citra profesional dari Departemen Sumber Daya Manusia. Manfaat yang ketiga, itu untuk mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, itu untuk memperjelas semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan-karyawan yang ada di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, untuk menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, itu untuk menemukan seluruh masalah-masalah yang ada di dalam departemen secara kritis. Yang ketujuh, untuk menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Yang kedelapan, untuk mengurangi seluruh biaya-biaya sumber daya manusia yang tidak terlalu penting melalui prosedur yang efektif. Dan yang terakhir, itu untuk meningkatkan kesediaan untuk mau menerima segala perubahan yang diperlukan di dalam departemen manusia agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada ruang lingkup dari audit manajemen sumber daya manusia. Dalam melaksanakan audit manajemen sumber daya manusia dan untuk mendukung jalannya seluruh kegiatan-kegiatan sumber daya manusia, perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang akan diaudit. Nah, dalam hal ini kita akan membagi menjadi 6 kelompok, yaitu kita kelompokkan dalam 5W1H. Yang pertama adalah what, itu apa. Nah, di sini apa yang dinilai dalam melakukan audit sumber daya manusia. Yang diaudit di sini yang dinilai itu adalah yang pertama ada prestasi kerja dari seluruh sumber daya manusia, ada perilakunya, ada kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas pada saat bekerja, potensi yang dapat digali untuk selanjutnya, dan sifat hasil kerjanya. Yang kedua, itu ada why. Kenapa manajemen sumber daya manusia ini perlu dinilai, yaitu untuk meningkatkan kepuasan dari kinerja karyawan, kepentingan untuk pengembangan, kemajuan dari perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada where, di mana sumber daya manusia ini dinilai. Nah, di sini itu dapat dinilai dari dalam pekerjaannya atau dari luar pekerjaannya. Yang keempat itu ada when, kapan sumber daya manusia ini dinilai. Nah, biasanya perusahaan sekarang itu melakukan
audit manajemen sumber daya manusia itu menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada secara periodik atau secara formal, dan yang kedua ada yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu secara informal. Yang selanjutnya ada who, siapa yang akan menilai dari sumber daya manusia ini. Nah, untuk yang penilaiannya itu bisa dilakukan oleh atasan langsung atau atasan dari atasan langsungnya, atau perusahaan juga bisa membentuk suatu tim yang khusus dibentuk untuk menilai adanya seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Dan yang keenam itu adalah how, bagaimana penilaiannya. Nah, untuk cara penilaiannya ini dapat dilakukan dengan metode tradisional atau dengan metode modern. Nah, selanjutnya itu ada strategi pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum atau sering digunakan. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Jadi, perusahaan itu harus membuat suatu kebijakan dan peraturan internal dari perusahaan, namun harus dengan tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator. Dalam hal ini adalah pemerintah. Yang kedua, itu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Jadi, perusahaan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan atau tidak. Yang ketiga, yaitu untuk menilai kinerja dari program. Jadi, audit manajemen sumber daya manusia ini itu menilai seluruh kinerja program berdasarkan keekonomisasian, keefisiensian, dan keefektivitasannya dalam mencapai tujuan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.